Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli halin. Jadi dua kalimat ini adalah kalimat syarat penentu atau syarat mutlak kebahagiaan seorang hamba yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya. Ya, semua orang yang hidup itu ingin bahagia. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, apapun jabatan kita, puncak terakhir dari yang kita inginkan adalah pengennya bahagia. Apapun yang kita lakukan hari ini, semua tujuan hidupnya bermuara pada kebahagiaan atau sa'adah. Nah, itu kata Rasulullah SAW, tidak akan kita raih kecuali kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini di dalam hadis disebutkan afdhalud du'a alhamdulillah wa afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Apa maknanya? Maknanya adalah setiap keadaan itu kita harus mengucapkan alhamdulillah. Ya, baik dalam keadaan yang kita sukai maupun tidak kita sukai. Setiap hari kita bertemu dengan keadaan yang membuat kita senang, dan setiap hari kita bertemu dengan keadaan yang membuat kita sumpah. Ya, tidak mungkin seharian jadi 24 jam senang terus. Atau setiap hari atau hari ini kita sumpah terus atau cemberut atau sedih terus, tidak mungkin. Semua akan berganti. Oleh karenanya, setiap keadaan Rasulullah SAW mengajarkan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rahasia di balik kalimat Alhamdulillah adalah, jadi kata Alhamdulillah itu adalah ucapan syukur. Syukur itu dari kata syakara. Allah sebutkan kata syakara ini di dalam Al-Quran 75 kali berbanding dengan jumlah kata bala. Atau bala itu adalah sesuatu yang ditimpakan untuk menguji seseorang. Maka Allah sebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami cobakan kalian, Allah timpakan ya bala itu berupa keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan, dan kepada Allah kita akan berpulang. Ya, sadar tidak sadar sekarang jenengan semuanya kita duduk di sini dalam keadaan mudik. Dalam keadaan duduk sedang menunggu nomor antrian pulang. Ada yang tahu nomor antriannya? Belum tahu ya. Kalau kita belum tahu, maka Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah dengan takwa. Kenapa takwa menjadi bekal terbaik? Jawabannya ada pada cermin kita semuanya. Yang punya kaca spion ya di rumah, atau di motor ada kaca spion, di mobil ada kaca spion. Kalau kita bercermin dan mau jujur, ya, yang terlihat di cermin itu apa, Bapak Ibu? Di wajahnya apa? Di wajahnya ada apa? Ada masalah. Di wajah-wajah penuh masalah semuanya kita ya. Ya. Ada nggak sekarang yang hidup nggak punya masalah? Angkat tangan. Ada yang nggak punya masalah? Kalau merasa nggak punya masalah, itu masalah besar. Ya, maka takwa itu dijadikan bekal terbaik karena kita ini banyak masalah. Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ini basa-basi saya untuk menyambung tema tadi itu. Jadi masalah haji, masalah umrah, Masya Allah. Alhamdulillah Allah rezekikan saya datang ke Haramain, datang ke Madinah, ke Mekah itu sebulan, 2 bulan sebelumnya nggak ada persiapan apa-apa. Persiapan saya hanya mau saja. Ya saya mau gitu aja. Ya, saya mau dan saya berniat. Beruang 50.000 ya Allah, ini buat ongkos umrah. Apa yang Allah mudahkan, Allah mudahkan. Sahabat saya kemarin itu 2 minggu sebelum keberangkatan haji, dia ditawarkan tiba-tiba. Dia cuma bilang pengen haji. Insya Allah, jadi di tahun 2024 kemarin dan tahun 2023 yang berangkat haji itu saudara-saudara saya, teman saya banyak, Masya Allah. Kenapa saya nggak berangkat? Saya mikir begitu. Ternyata memang waktu tadi, kata Prof. Wahyu tadi kan, memang waktu itu Allah yang tentukan. Ya,
Yang penting kita yakin dan kita mau aja dulu gitu kan. Dan bolak-balik saya alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi bulan Ramadan di tahun kemarin itu Allah mudahkan, satu hari itu saya umrah, satu harinya itu bisa 8 kali. 8 kali. Jadi tawaf itu satu kali putaran sekitar 500 meter. Jadi satu kali tawaf itu 3,5 kilo. Sa'i itu hampir 4 sampai 5 kilo. Satu kali sa'i. Jadi itu dikalikan 8. Padahal waktu itu saya sahur cuman 2 biji kurma. Nggak tahu kekuatan itu datang dari mana. Dan Ramadan tahun 2023 pun itu panas. Panasnya luar biasa. Ya, saya minum zam-zam 1 botol 350 ml, kemudian kurma 2 biji, Allah kuatkan itu, Masya Allah. Jadi nggak tahu kekuatan itu datang dari mana. Ya memang selama di Indonesia saya suka daki gunung. Cuman saya mikir begini, daki gunung yang nggak terhitung seperti tawaf dan sa'i saja. Saya kuat, kenapa ini nggak kuat gitu? Ternyata Allah berikan kekuatan. Saya berangkat dengan modal sebulan sebelum berangkat atau 2 bulan sebelum Ramadan waktu itu hanya modal 50.000. Tadi kita dikasih 5.000 ya. Ada yang 10.000, ada macam-macam. Ditaruh apa yang dimudahkan sama Allah, Masya Allah. Yang penting itu yang subur nanti. Jadi kalau belum pernah nabung, terus bahasanya yang jenengan tanam itu apa yang mau dipanen nanti. Minimal tadi, misalnya dikasih modal, tanam aja dulu. Ya Allah, bismillah, umrah atau haji. Allah mudahkan yang mana? Ya, bismillah. Allah akan mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya pernah saya pernah ceritakan ke Ustaz. Dulu saya bertemu dengan salah seorang yang luar biasa, dia kekayaannya ya. Zakat malnya itu 7,5 M. Saya dibawa zakat mal 7,5 M. Berarti penghasilan setahunnya berapa? Kalikan 40. Ini orang kelewat kaya, cuman dia mengatakan saya 20 tahun nggak bisa merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena bahagia yang saya cari selama ini ternyata kesenangan dan kenyamanan. Tapi baru ketika ikut kajiannya jenengan, saya tahu ternyata yang saya cari ini salah katanya. Menerjemahkan kebahagiaan. Aku bahagia kalau aku senang dan aku nyaman. Aku bahagia kalau rumahku megah, mobilku mewah, ya kan? Targetnya begitu. Perhiasan, duitku melimpah, istri solehah, suami yang gagah, bertanggung jawab. Maunya kan begitu. Senang, nyaman, siapa yang gak bahagia? Ternyata itu hanya pada kesenangan saja. Sedangkan kebahagiaan itu ada pada ketenangan. Senang dan nyaman itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Senang dan nyaman itu hanya untuk pecinta sensasi, bukan pecinta rasa. Tahu bedanya pecinta sensasi sama rasa? Saya pernah ngopi di salah satu hotel di Jakarta itu, harga nilai kopinya itu kopi hitam 200 cc, mungkin ya sekitar sekian. Harga kopinya 1.250.000. Terus saya minumnya tuh lebih pahit ya rasa di sini daripada kopinya gitu. Padahal itu pakai gula, tak campur, karena tahu harganya. Tapi walaupun bukan saya yang bayar, saya mikir kenapa nggak duitnya aja yang dikasihkan ke saya. Karena kalau saya pulang ke Malang kan kita satu kelurahan ngopi gitu kan. Ya kan 1.250.000 kan bisa satu kelurahan ngopi kan, sak gorengannya gitu. Ya enggak? Ya kan masih tebel gitu kan. Ini satu cangkir itu saya mikir gitu kan. Ini 1.250.000. Dia tak ngasih tahu saya begitu kan. Tapi nggak apa-apa. Waktu itu yang ngeraktir kebetulan media, salah satu TV swasta ya, dan tingkatnya nasional. Dulu saya kebetulan sekarang aktifnya di KHI namanya, Quranic Healing International. Saya ketua KHI Jawa Timur. Nah, di situ ada program ruqyah dulu di Trans 7. Nah, apa hubungannya dengan apa yang kita ucapkan sebelumnya itu? Target takwa itu nggak bisa kita jalankan, atau kita tidak bisa mencari bekal takwa tadi kecuali lewat apa? Lewat tuntunan Al-Quran. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu nggak pernah sambat. Rasulullah nggak pernah mengeluh. Sekalinya Rasulullah mengeluh, keluhannya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Furqan, ya, surat ke-25 ayat 30, di situ Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul
Rasul berkata, Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura. Apa makna mahjura? Diabaikan, dicuekin, dilupakan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan 4 makna mahjura. Ya. Yang pertama, mahjura artinya Al-Quran tidak lagi dijadikan bacaan sehari-hari. Yang kedua, Al-Quran tidak lagi dijadikan pedoman. Yang ketiga, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai penegak syariat atau rambu-rambu. Dan yang keempat, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai obat. Ya, 4 ini. Mahjura artinya begitu. Ternyata semuanya berkaitan dengan fitrah kita, berhubungan dengan tabiat kita. Yang pertama, Al-Quran tidak lagi dijadikan bacaan sehari-hari. Tabiatnya apa? Tabiatnya kita semua manusia itu suka sama informasi yang baru, suka sama hal-hal yang baru. Jadi kan kalau misalnya di sini penceramahnya itu aja, materinya itu aja, bosan nggak? Bosan. Ya, kalau ada Ustadz Andri jarang-jarang ke sini, sekalinya ke sini langsung mudah. Parkiran kemana-mana. Saya dapat cerita. Kebetulan saya lagi di luar kota kemarin, waktu Ustadz Andri di sini. Ya, insya Allah. Jadi ketika ada sesuatu yang menarik, manusia itu algoritma otaknya suka sama hal yang baru. Jadi kalau dikasih rumah baru, senang nggak? Senang. Mobil baru, senang nggak? Senang. Istri baru katanya. Senang nggak? Senang. Suami baru, senang juga. Maksudnya kondisinya. Suaminya tetap yang ini, tapi suaminya tambah jujur, tambah perhatian, istrinya tambah lembut, udah nggak cerewet lagi. Misalnya begitu. Itu mimpi kalau jangan punya istri yang nggak cerewet. Karena perempuan itu ya punya kodrat, tabiatnya dia punya kebutuhan harus mengeluarkan 20.000 kosakata sehari. 2.000 kosakata sehari. Kalau nggak keluar itu dia sakit. Dia punya hormon begitu. Jadi kalau perempuan nggak cerewet berarti nggak normal. Ya. Jadi kalau jangan punya istri kok nggak cerewet, kok diem, itu kalau nggak sariawan, ya, dia udah kecapean ngempet. Ya, makanya kalau perempuan, ibu-ibu terus cerewet, caranya gimana menanggulanginya? Suruh ngaji 2 juz, habis tuh nanti 2.000 kosakata. Allah kayak gitu kan. Memang hormonnya perempuan harus mengeluarkan 20.000 kosakata. Maka informasi yang baru ini disukai oleh semua manusia. Buktinya apa? Jadi kalau scroll TikTok, Instagram, YouTube sampai 1 jam nggak kerasa nonton video. Nah, ada syaratnya informasi itu yang membuat kita itu akhirnya suka. Minimal 4 kata para peneliti. Yang pertama, dia itu indah dan menarik. Ya, kalau nggak indah nggak menarik, jadi nggak nonton. Nah, ini sudah indah, menarik. Syarat keduanya apa? Harus bermanfaat. Contoh nih, cara buat kue supaya roti ini mekar. Bapak-bapak nggak terlalu tertarik, ibu-ibu yang senang. Cara misalnya modifikasi motor, cara membersihkan karburator, ibu-ibu nggak tertarik. Itu menarik untuk bapak-bapak, tapi bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu nggak bermanfaat. Sama kayak seperti cara masak yang baik tadi itu, yang mungkin bapak-bapak nggak terlalu tertarik. Cara menanam misalnya supaya nanti padi ini misalnya yang biasanya 1 hektar itu bisa 7 ton jadi bisa 14 ton, saya gitu. Kita tertarik tuh yang jadi petani. Orang kantoran nggak suka. Itu indah caranya, penyampaiannya, kemudian itu bermanfaat. Tapi kalau tidak bermanfaat untuk salah seorang, ya nggak diambil. Kemudian yang ketiga, informasi itu jujur. Misalnya ini udah menarik, bermanfaat. Jadi contohnya, cara menghasilkan uang 1 M dalam 1 bulan. Menarik nggak? Menarik. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Tapi bohong. Gitu. Tapi bohong ya, nggak jadi gitu kan, nggak suka akhirnya kan. Itu nggak suka. Nah terus yang makanya harus jujur, valid, tidak berubah dan konsisten. Kemudian yang keempat syaratnya itu tidak ada kebohongan, tidak ada hoax. Maka kalau 4 syarat ini ada, maka informasi itu pasti akan diterima oleh akal sehat dan semua orang. Al-Quran itu menawarkan itu. Al-Quran tidak pernah berubah, akan tapi mampu merubah keadaan menjadi lebih baik. Keadaan kita sekarang, ekonominya, rumah tangganya, semua yang tidak baik. Tapi kalau kita
bersama-sama Al-Quran, Allah akan mudahkan semuanya. Allah akan perbaiki. Kalau sudah baik, tambah baik. Itu udah janjinya Allah. Kalau jangan cuek sama Al-Quran, Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 124, 25, 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang cuek, berpaling dari peringatan Al-Quran, nggak mau mempelajari Al-Quran, nggak mau belajar tajwid, nggak mau mengupgrade ilmu Al-Quran, nggak mau memahami, mentadabburi Al-Quran, Allah katakan apa? Fa inna lahu ma'isyatan danka. Dia akan mendapati kehidupannya itu sempit. Hutang nggak kunjung selesai, penyakit tidak kunjung sembuh. Ya. Jadi masalah terus dalam rumah tangga, anaknya nggak nurut, istrinya bantah, suaminya kasar. Kenapa begini? Dia cuek terhadap Al-Quran. Karena kalau dia sudah mau baca Al-Quran, ya, Allah akan mudahkan. Allah katakan dalam surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan ilhamkan jalan keburukan dan jalan kebaikan. Kalau Allah yang mengilhamkan ke dalam hati kita, ini buruk, gampang kita hindari. Risikonya ini. Dan setan itu kalau gagal ngajak orang bermaksiat, caranya gimana? Kita akan disibukkan dengan kebaikan. Coba, ngerinya. Iblis itu kalau gagal mengajak orang berbuat buruk, iblis akan ngajak orang itu berbuat kebaikan, tapi bukan prioritas. Paham nggak? Jenengan kebaikan sodakoh contohnya. Wah, ini kebaikan nih sodakoh, tapi kebutuhan di rumah terbengkalai. Paham nggak? Sering dan banyak yang kayak gitu. Bantuin orang, tanda tangan atas nama dirinya untuk ngutang, padahal dia nggak punya kewajiban di situ, nggak berani nolak. Karena apa? Pak Liknya yang nyuruh tanda tangan misalnya gitu, untuk pinjaman atau dipinjemin sesuatu. Dia bantuin orang lain di luar, tapi istri atau keluarga intinya nggak dibantu. Itu kebaikan. Atau misalnya di masyarakat kita, coba jangan lihat di Kepanjen. Ini kalau ada orang nggak datang tahlilan, malunya setengah mati. Diundang tahlilan nggak datang, malu tuh. Ini saudara-saudara kita. Tapi kalau nggak sholat jamaah 5 waktu ke masjid, gimana? Biasa aja. Nggak akan ada yang nanya. Oh, azan main gaple, terus main biasa aja kan? Tapi kalau nggak datang tahlilan, oh izin. Yang wajib yang mana? Nah, inilah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya. Itu yang dikatakan tadi, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai pedoman. Nah, apa hubungannya dengan fitrah? Manusia itu setiap hari bingung. Pernah nggak sehari kita keluar dari tanda tanya? Pertanyaannya gitu. Pernah nggak? Jenengan nggak bertanya sehari aja? Nggak mungkin. Nah, karena Allah tahu setiap hari kita bingung, bangun tidur habis ini mau ngapain? Mau nyuci, mau nyapu, mau ngepel, mau masak, mau sholat tahajud, mau mandi atau mau ngapain? Mau kora-kora, semuanya kan kebaikan. Tapi Allah lah yang mengilhamkan mana yang terbaik. Lihat apa? Lihat Al-Quran. Maka jangan jadikan Al-Quran mahjurah. Jangan mengabaikan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai rambu-rambu atau penegak syariat. Apa hubungannya? Manusia itu senantiasa melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia pikirkan atau apa yang dia dengar. Ya nggak? Ini orang sukses kenapa? Oh, dia developer. Oh, bisa jadi developer. Ya modalnya harus banyak. Ya udah, minjem duit dengan cara riba. Ya kan? Ada orang membiarkan, maaf, anaknya pacaran daripada kamu kelihatan nggak laku, nak, nggak apa-apa pacaran. Di masyarakat kita begitu sekarang. Biarin anaknya pacaran, yang penting kelihatan laku. Malu ibu kalau kamu belum laku. Kan? Usia mau tua kok belum laku, nggak apa-apa wis. Yang penting kelihatan laku. Nauzubillah. Ada yang seperti itu di masyarakat kita. Atau maaf, sebelum nikah hitung weton dulu. Di Kota Malang itu ada sesuatu yang lucu. Di daerah Pelausan. Itu kalau jenengan dari arah barat ke timur itu sungainya itu ngalirnya dari barat ke timur. Di Pelausan, daerah dekat Arjosari sana, Teluk Gerajakan, tahu ya, sebelumnya Araya. Di situ ada anak muda pacaran. Kebetulan si cowok ini tinggalnya agak ke timur dan yang perempuan agak ke barat, agak tinggi dikit. Pas mau nikah nggak boleh. Kenapa? Keyakinan kalau kejawen itu, kalau pipisnya perempuan lewat rumahmu itu,
berarti kamu nanti dikuasai, kalah sama istrinya. Gak boleh. Itu keyakinan yang gitu. Loh, kamu mau nikah sama dia, berarti kalau dia pindah agak ke atas boleh berarti. Secara liberal boleh. Nah, itu artinya semua ya laki-laki batu boleh menikahi gadis malang. Tapi yang dari malang nggak boleh menikahi gadis batu gitu. Karena kan pipisnya dari batu semua kan gitu. Dari berantas, apalagi panjang kan. Kalau lagi di sini nggak boleh kita nikahi orang sana. Jadi kudu nikahi orang-orang Bantu orang-orang sana gitu. Nah, itu kalau keyakinannya itu dijalankan, ini syariat Allah ditentang ya. Ya kan sebelum menikah begitu, pas hamil gitu. Kalau ada gerhana harus gigit benda tajam, gigit pisau terus sembunyi di bawah kolong. Kan gitu keyakinannya. Kalau istri lagi hamil nggak boleh mancing, nggak boleh bunuh ular, nggak boleh gini. Terus kalau posisi sudah menikah, punya usaha, nggak boleh malam hari itu jualan benda tajam. Itu dijawab gitu. Ya, sebagian besar di beberapa tempat nggak boleh jualan benda tajam malam hari. Kenapa? Kualat dan bangkrut. Saya lihat Indomaret 24 jam jualan gunting kuku itu nggak bangkrut sampai sekarang. Alfamart tuh nggak bangkrut gitu. Ternyata yang punya Cina bukan Jawa. Jadi dia nggak percaya itu gitu. Nah ini Al-Quran sudah tidak lagi dijadikan sebagai penegak syariat. Dan yang keempat, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai obat. Apa hubungannya dengan fitrah kita? Hubungannya dengan fitrah kita adalah manusia tidak akan terbebas dari 3 hal. Sakit medis atau penyakit tubuh, yang kedua penyakit jiwa atau psikis atau nafas, yang ketiga penyakit rohani atau yang berhubungan dengan hati, qalb. Nah, 3-tiganya ini Allah sebutkan bisa diobati dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Banyak orang kena kanker, kena tumor, banyak penyakit itu alhamdulillah Allah mudahkan disembuhkan. Saya pernah punya pasien sakit kanker darah di rumah sakit, diruqyah sampai 2-3 kali Allah sembuhkan. Jadi semua orang kanker kalau diruqyah Allah mudahkan kesembuhannya. Masya Allah. Apapun penyakitnya, medis non medis. Bahkan ada orang, kalau di Malang saya nangani kasus LGBT, hampir 300 kasus di kota Malang. Kemudian yang ketiga, ada penyakit yang berhubungan dengan ini din, orang yang jarang baca Al-Quran. Dulu dia punya anak SMA, terakhir dia lihat anaknya baca Al-Quran dan tahajud. Sekarang anaknya sudah umur 27 tahun, bayangin. Dari umur 19 sampai 27, 8 tahun dia nggak pernah lihat anaknya sholat tahajud dan baca Al-Quran. Suatu saat ibunya itu sering was-was, sering gelisah dan sering mimpi buruk. Dia minta, boleh nggak saya minta ruqyah? Katanya nanti nggak masuk surga tanpa hisab. Nah, ternyata itu salah kaprah masalah hadis ini. Rasulullah mengatakan, "Sab'una alfan min ummati yadkhulul jannah illa thalathah." 70.000 umatku akan masuk surga kecuali 3 golongan. Mayastarkun, yaitu orang yang minta ruqyah atau orang yang meruqyah. Kemudian wa mayastaqun, yaitu orang yang berobat dengan kai. Dan yang ketiga wa mayatatayyarun, dan orang yang percaya siang. Kayak tadi tuh, nanti gadis itu nggak boleh makan di depan pintu. Kalau kupu-kupu masuk malam hari berarti akan ada tamu. Ya, khurafat yang kayak gini nih. Nah, ternyata maksudnya minta ruqyah di sini adalah minta suluh syirkiyah, ruqyah yang syirkiyah. Jadi kalau ruqyah yang syariah, Rasulullah mengajarkan. Rasulullah dalam hadis Muslim sahih mengatakan la ba'sa biruqa ma lam yakun fi syirkun. Enggak masalah minta ruqyah, yang penting beruqyah, yang penting tidak mengandung kesyirikan. Rasulullah pernah diruqyah, Rasulullah pernah meruqyah, dan Rasulullah memerintahkan Aisyah minta ruqyah dari ain. Apa ciri-ciri orang kena ain? Kehilangan kenikmatan ibadah. Jadi kalau jenengan kena ain berarti butuh diruqyah. Salah satu ciri-cirinya apa? Kenikmatan ibadahnya hilang. Gak bisa khusyuk sholatnya, pikiran sering kemana-mana, sering lupa rakaat dalam sholat, ide-ide kreatif muncul pas sholat. Allahu Akbar gitu. Habis ini tak masak tewel, berambang belum kebeli tadi. Oh iya, kemarin di Melijo kayaknya masih ada kembalian 5.000 nih, gitu kan. Tiba-tiba ustazah loh, rakaat piro gitu. Nah, ini berarti butuh diruqyah. Di zaman Rasulullah itu ada sahabat Nabi, ya, Ibnu Umar, anaknya Abdullah, ya, Abdullah Ibnu Umar pernah 2 bulan nggak bisa khusyuk sholatnya, minta ruqyah sama Rasulullah. Dan beberapa sahabat minta ruqyah sama Rasulullah, dipegang dadanya. Kemudian Rasulullah mengucapkan apa? Ukhruj ya ma'syarul jin, ukhruj ya Abdullah. Sahih.
Ini hadis sahih. Kemudian dia muntah anjing kecil. Yang melihat dia sama Rasulullah saja. Jadi banyak orang yang saya ruqyah itu muntah. Kadang kelihatan maaf. Yang dia lihat saya nggak melihat. Yang dilihat sama dia keluar itu ular, naga. Ada yang muntah. Pernah saya ngeruqyah seorang biduan. Dia pernah pasang susu. Susunya apa? Intan, berlian. Keluar. Pas diruqyah dari dahinya itu keluar. Jadi keluar, bukan muntah. Jadi waktu itu keluar. Bisa dijual. Harganya 70 juta. Insya Allah. Ya, saya pernah meruqyah orang pasang susu emas, muntahnya emasnya itu keluar. Mutiara keluar. Jadi orang mau diruqyah kadang-kadang di detox. Apapun penyakitnya. Pernah ada orang jalan-jalan ke Parangtritis Jogja sana, ketika diruqyah dia keluar. Jadi waktu ini pernah masuk di Trans 7 ya beritanya, di Saiful Anwar. Kakinya kiri kanan itu penuh dengan jarum. Pas dibedah nggak ada. Akhirnya qadarullah keluarganya menghubungi saya minta diruqyah. Saya ruqyah. Diruqyah yang keluar bukan jarum, ternyata paku. Paku sudah berkarat, keluar beneran. Satu mangkok lagi muntah keluar kayak mie instan, ternyata belatung. Subhanallah. Jadi setelah 10 menit itu dia hidup. Ini kenyataan. Jadi kadang ada sesuatu yang di luar nalar kita. Kok bisa? Ini nggak masuk akal. Jangan-jangan itu sihir. Ya. Sekarang bisa nggak jangan bilang ibu-ibu punya anak bayi. Ya. Ketika disusui, ibunya makan toge, makan cabai, nggak usah dikunyah tuh, ditelan langsung. Nanti bayinya ini minum susu ASI. Dipompa asinya kemudian diminumkan, kan kelihatan putih. Nanti anak ini fesesnya, kotorannya itu keluar apa? Yang dimakan ibunya tadi. Sejak kapan tuh biji cabai berubah jadi ASI, kemudian masuk ke perut anak itu berubah lagi jadi biji cabai? Ilmu kedokteran menjawab apa? Faktor X. Coba, apakah itu sihir? Ya sudah kuasa Allah. Siapa yang memerintahkan itu berubah? Itu perintahnya Allah, Masya Allah. Makanya hati-hati ibu-ibu yang suka perawatan, perawatan itu facial, ya, facial, facial gitu, facial. Yang suka facial gitu ya, ibu-ibu tahu nggak? Ketika matahari menyentuh kulit kita, pigmen kita itu membaca dan itulah yang akan mengatur seluruh metabolisme tubuh kita. Tapi ketika orang pakai skincare, serum, ya, serum itu mobil. Serum, dia menghentikan pigmen alami. Itulah yang akan membuat kalau orang sampai 2 bulan, 3 bulan memakai itu, tumbuh yang namanya sel tumor, sel kanker. Makanya banyak ibu-ibu itu yang kena kanker payudara, kena mioma, kena kista. Kenapa? Karena pakai skin care tadi itu, pakai facial. Ya benar. Ada nih yang viral di TikTok, salah seorang jamaah saya, wajahnya Masya Allah glowing, glow in the dark. Glow in the dark, bercahaya di dalam kegelapan. Soalnya pas mati lampu dia main HP gitu kelihatan. Enggak, ini serius. Jadi dia wajahnya bercahaya. Dia nggak pakai skincare. Dia bilang apa? Saya rutin baca Al-Quran. Insya Allah wajahnya bercahaya. Dia rutin, tapi dia niatkan juga. Karena memang prasangka Allah ada pada prasangka hambanya. Al-Quran ditambah 1 huruf, dikurangi 1 huruf itu bisa jadi sihir. Saya pernah meruqyah seorang dukun dari Kromengan. Ya, nenek-nenek. Dia sihirnya itu pakai Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau dikurangi 1 huruf bukan Al-Quran lagi. Berarti dia mengkoreksi Allah. Paham ya? Menganggap Al-Quran itu salah. Atau ditambahin, berarti dia mengoreksi Al-Quran. Maka setan memfasilitasi siapapun yang mau merusak akidah, siapapun yang mau merusak syariat, siapapun yang mau merusak Al-Quran. Termasuk pernah ada seorang kiai, oknum kiai di Lampung sana ngobati orang, katanya pakai Al-Quran. Orang diruqyah berjam-jam sama santrinya, nggak sembuh-sembuh, kiainya maju. Orang ini sudah bertahun-tahun sakit, sekitar 3 tahun lebih. Hanya diruqyah sama kiainya, dibacain An-Nas, tapi ujungnya dirubah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati waras. Waras tenanan. Kenapa?
setan pergi karena dia sudah kufur. Paham ya? Dia sudah merubah Al-Quran. Jadi sihir, hati-hati. Di pesantren, maaf, keluarga saya, kalau saya aslinya Lombok, di sana itu ada beberapa di antara paman-paman saya itu tuan guru. Di sini kan kiai ya. Di sana juga beberapa itu ada yang ngajarin saya juga dulu. Kayak ajian kulhu geni, ayat kursi dibaca 7 kali. Jadi kalau kulhu geni itu, ya, jadi kulhunya jadi api, mukul orang, mungkin di sini memar, habis itu sembuh, tapi dalamnya itu busuk. Itu syirik tuh. Hati-hati. Nah, yang banyak sekarang di Kepanjen, di Gondang Legi, ya, di Turen, Dampit, sinilah yang banyak itu siapa? Kikun, Kiai Dukun, Guskun, Gus Dukun itu banyak. Hakun, Habib Dukun itu banyak. Kayaknya etok-etok ngobati pakai Al-Quran, pakai sholawat, pakai ini, ternyata mereka melakukan kesyirikan. Kenapa saya berani mengatakan begini? Saya banyak berdiskusi. Bahkan saya pernah meruqyah di salah satu tempat di Gondang Legi, santri ustadznya kesurupan, masalah. Kenapa? Waktu kesurupan, jinnya bilang, kenapa kamu nggak mau keluar dari tubuh ini? Siapa kamu? Jinnya jawab apa? Aku Latif. Dari mana kau masuk? Ternyata itu amalannya, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada Pak Latif di sini? Nggak ada ya? Iya, ya Latif, ya Latif. Tujuannya dia untuk apa? Untuk supaya orang lain itu manut sama dia. Hati-hati. Nah, ini kesyirikan ini yang harus kita lawan. Alhamdulillah Allah kirim saya ke Kepanjen dan banyak sekali di sini ternyata, bahkan pernah di Pakis Aji kokam. Ini kokam nih orang, jadi security. Ternyata pasang susuk. Ini pakai kokam, saya bilang gitu. Kok kokam pakai susuk? Terpaksa di daerah Permanu. Dulu pernah keluarganya dirampok, akhirnya Pak D-nya itu nyuruh dia pasang kikir di punggungnya. Ini padahal dia kokam, saya bilang, malu-maluin Muhammadiyah, saya bilang gitu. Dan ya, ini ada orang Muhammadiyah pakai susu, pakai gitu, saya bilang. Di ruqyah nggak bisa sebenarnya, saya panggilkan teman saya dokter, dioperasi, harus dibedah, dikeluarkan kikir. Ada yang dibacakan Al-Falaq itu batal langsung. Jadi maaf, mungkin kita di sini mbak buyut kita ada pelaku kesyirikan, sehingga ada khodamnya, jin nasab. Nah ini yang kita harus wanti-wanti. Ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Jangan punya orang tua dulu sakti bisa begini-begini. Ini yang harus kita netralisir dan bersihkan dan harus kita putuskan. Harus ada ikrar, pemutusan hubungan antara orang tua kita, mbah buyut kita, keluarga, anak keturunan kita dengan bangsa jin yang pernah diikat oleh leluhur kita. Dulu pernah ada ikatan kerjasama, entah tujuannya apapun, untuk pelarisan, untuk karisma. Apalagi yang maaf, beberapa curhatan orang-orang di sini yang dia bilang dulu orang tuanya jadi Pak Lurah, ini kepala desa, anak-anaknya juga ikut gitu. Ternyata masyarakat itu melihat karisma, padahal maaf, kinerjanya ya gitu-gitu aja, nggak maju-maju gitu. Ini beberapa kelurahan ya, dia cerita sama saya karena kebetulan anaknya itu kena. Jadi ketika kita tangani, Allah mudahkan. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Supaya apa? Supaya nanti Allah katakan tadi, ini terpotong, maaf, ayatnya tadi terpotong, saya selesaikan surat Thaha ayat 124, 125, 126. Allah katakan, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, Allah akan sempitkan hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan mereka di akhirat nanti dalam keadaan buta. Bayangkan tuh, ngeri kan? Kemudian dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan dulu aku bisa melihat? Apa jawabannya Allah? Bukankah dulu telah datang ayat-ayat kami fanasitaha. Kalian cuek, kalian abaikan. Ada kajian Al-Qur'an kamu nggak mau peduli. Di sini ada TPQ untuk mendidik anak-anak kalian, kalian malah nggak masukkan anak kalian untuk belajar Al-Qur'an. Fanasita, maka hari ini juga kalian diabaikan. Yang awalnya pengen ketemu orang tua, semua yang sudah meninggal, keluarga yang dulunya kangen, sudah kepedean mau ketemu sama mereka, ternyata dikumpulkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, motivasi untuk kita. Allah mudahkan kita untuk berangkat haji nanti melalui persahabatan kita dengan Al-Quran, karena itu adalah jalan takwa satu-satunya.
Kita nggak akan bisa takwa kalau tidak dekat dengan Al-Quran. Itu mustahil. Ya, Allah a'lam bishawab. Wa na'fu minkum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di antara sunnahnya juga Rasulullah menutup majelis itu dengan membaca surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa na'fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.